A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kami masih bisa hadir di sini di depan para sedulur pada Pancai Siliwangi semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat sebuah konten viral ya yang banyak dibicarakan masyarakat hari ini masih berkaitan tentang Palestina, cuma kita akan membahas satu sosok, satu tokoh yang ada di Indonesia yang lumayan sangat kontroversial ya. Saya yakin para sedulur semua, para netizen pada Pancai Siliwangi pasti tahu dan paham dengan yang namanya Pesantren Al Zaitun yang lokasinya ada di daerah Indramayu, Haurgelis. Nah, ada satu tokoh yang kontroversial di sini yang berkait atau yang mengait tentang Israel, yaitu sosok pendiri, masuk pemimpin dari pondok pesantren ini itu sendiri, yang dikenal di masyarakat dengan nama Syekh A.S. Panji Gumilang. Karena beberapa bulan sebelumnya juga sempat ramai dan viral berkaitan dengan tokoh satu ini karena berkaitan tentang syariat-syariat Islam yang dijalankan di sana ya. Contoh seperti adanya jamaah makmum wanita di situ yang bersejajar dengan makmum laki-laki, padahal secara aturan syariat ada aturannya bagaimana dan letak posisi makmum wanita. Terus ada tokoh-tokoh non muslim yang dihadirkan di acara-acara pondok pesantren tersebut di dalam masjid, dan itu menggunakan kursi, mereka duduk menggunakan kursi untuk acara tersebut dan dalam masjid ya, yang ya mungkin untuk tradisi di Indonesia atau mungkin juga di luar negeri ya, itu hal yang tidak umum. Sekalipun ya mereka menggunakan pakaian rapi, tapi mereka menggunakan kursi untuk duduk. Kenapa tidak di bawah saja? Tapi saya tidak ingin membahas tentang masalah itu, karena yang akan kita bahas adalah tentang kaitannya tokoh ini dengan Israel. Karena ada salah satu topik Israel di sini. Artinya beberapa bulan kebelakang juga salah satu kontroversial tokoh ini adalah menghadirkan salah satu tokoh Israel untuk mengundang, maksudnya mereka pihak pesantren ini mengundang salah satu tokoh Yahudi Israel dalam acara-acara mereka, dan itu terjadi memang sebelum perang ya, sebelum kejadian perang antara Hamas dan Israel atau dengan Palestina hari ini. Dan tapi tidak lama, selang waktunya itu tidak lama, dan beberapa hari ini kami mendapatkan video yang sedang viral lagi berkaitan tentang Al Zaitun di sana, bahwa mereka di sana itu sangat sering melantunkan lagu-lagu Israel dengan lagu-lagu khasnya Israel dan tarian-tariannya. Ya secara sepintas tidak ada yang salah. Secara sepintas tidak ada yang salah, itu hak mereka. Tapi secara kejadian yang hari ini sedang luar biasanya Israel banyak membantai rakyat Palestina, hal seperti ini atau video seperti ini sangat membuat sakit perasaan kita sebagai seorang muslim. Sangat menyakitkan itu, dimana di satu sisi para Zionis, para Israel itu sedang membantai muslim. Di satu sisi di Indonesia, di negara kita, pesantren mereka bergembira dengan lagu-lagu dari Israel dan seolah-olah tidak ada rasa empati terhadap rakyat Palestina. Nanti kita akan coba hadirkan tokoh ini, kita akan berdialog, kita akan kupas sedalam-dalamnya. Seperti apa sih tokoh sosok A.S. Panji Gumilang ini menyikapi tentang Palestina dan Israel. Saya tidak panjang lebar, mungkin cukup panjang ya. Sudah cukup panjang saya memberikan prolog, tapi saya perlu menyampaikan supaya tidak salah paham. Jadi saya tidak fokus ke masalah tadi yang perbedaan syariat tadi,
Saya hanya ingin mengetahui bagaimana pandangan sosok tokoh ini, seorang pendiri pesantren yang kontroversi tentang kejadian hari ini perang antara Palestina dan Israel. Itu saja. Di luar itu kita tidak bahas di sini. Dan seperti biasa, kami mewakili tim Padepokan Cahaya Siliwangi ingin mengucapkan banyak terima kasih atas doa, dukungan, dan support dari seluruh subscriber Padepokan Cahaya Siliwangi. Dan saat ini saya sudah temani dengan salah satu mediator dari Padepokan Cahaya Siliwangi dengan Kang Iwan Herianto. Siap, Kang? Siap. Mohon doanya dari semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin guru saya Sang Hyang Cahaya Nirwana, saya protek tubuh mediator ini dari masuknya jin iblis siluman fasik. Semua jin iblis siluman fasik yang berusaha ingin masuk dalam tubuh mediator, semuanya terpental ke neraka jahanam. Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Hanya yang saya tarik, hanya yang saya izinkan yang bisa masuk dalam tubuh mediator. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin guru saya Sang Hyang Cahaya Nirwana, saya tarik 9 ruh 7 sukma dari sosok milik pesantren Al-Zaitun Syekh A.S. Panji Gumilang. 9 roh 7 sukmanya masuk dalam genggaman tangan saya. Apabila ada goib-goib yang tubuhnya atau iblis di dalam tubuhnya yang menghalangi, maka semuanya tersingkir, terpental ke neraka jahanam. Hanya ruh sukmanya yang saya tarik dari ruh sukma Panji Gumilang. Allah masuk. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi. Sinkron, energinya sinkron dengan tubuh mediator. Menguasai sepenuhnya tubuh mediator. Allah. Apabila ada iblis di dalamnya yang menyusup, yang berusaha ikut campur, maka otomatis iblis tersebut meledak, lempar ke neraka jahanam. Allah. Hanya ruh sukmanya yang saya izinkan untuk bisa menguasai tubuh mediator. Allah. Dan suaranya otomatis tersambung. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Benar yang berada dalam tubuh mediator ini yang saya ajak bicara ini, ruh sukmanya Syekh Panji Gumilang. Iya, betul. Saya sendiri. Mohon maaf tadi sebelum saya panggil, saya sedang apa? Sedang di mana? Saya sedang di suatu tempat. Di suatu tempat. Iya. Kenapa dikatakan suatu tempat? Apa dirahasiakan? Merahasiakan tempat itu. Jadi bukan di penjara, bukan? Saya menyebutnya suatu tempat. Oke, saya tidak membahas masalah bisa itu. Menjelaskan tempat Gitu. itu. Apa begini, boleh saya minta izin untuk ngobrol-ngobrol sebentar, saya? Silakan. Ya. Tapi saya mau bertanya. Silakan, saya. Saya sedang di mana? Saya saat ini ada keperluan apa? Saat ini saya ada di majelis kami, ada di Karawang. Saya mengundang Syekh untuk hadir di sini karena saya ingin, ada banyak pertanyaan dalam kepala saya yang ingin saya sampaikan. Sama seperti tadi saya ingin bertanya. Banyak pertanyaan saya tentang yang hari ini sedang ramai. Saya ingin berbicara
berdialog dengan Syekh tentang Palestina dan Israel yang hari ini sedang berperang. Kenapa harus memanggil secara seperti ini? Ya karena kapasitas kami hanya bisa menghadirkan Syekh secara seperti ini. Kalau secara jasad saya harus bertemu dengan Syekh kan akan sulit. Jadi ya kami menggunakan dengan cara seperti ini. Gimana Syekh? Boleh saya mengajukan beberapa pertanyaan pada Syekh? Silakan. Seperti yang gimana? Apabila ada yang saya tidak berkenan, mohon, karena saya tidak bisa menjawab semua pertanyaan Anda. Ya, kami berharap sih saya bisa menjawab semuanya karena saat ini kan posisi saya sebagai yang saya ajak bicara ini sebagai roh. Ya mungkin di dalam jasadnya nanti saya tidak akan paham sepenuhnya kalau saya itu berbicara seperti itu dengan saya. Ya mungkin seperti saya bermimpi aja. Karena kalau saya sudah menarik roh, ya saya bisa mengendalikan rohnya saya. Ya saya berharap saya bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan saya karena pertanyaan ini mewakili pertanyaan-pertanyaan banyak di kepala muslim yang ada di Nusantara ini. Karena kan memang pesantren Al-Zaitun itu sudah nasional bahkan dunia. Banyak yang ingin tahu bagaimana tentang Al-Zaitun itu sendiri. Sementara Al-Zaitun itu ya identiknya dengan Anda sebagai pemimpinnya. Tidak ada satupun tokoh yang dikenal dari Al-Zaitun selain Anda. Sampai saat ini pun seperti itu. Walaupun begitu banyak istilahnya manusia di sana yang berkecimpung di dalam pesantren, nama Anda aja yang bisa muncul di tingkatan nasional. Yang lainnya nggak muncul. Makanya setiap orang yang bertanya tentang sesuatu tentang Zaitun ya tujuannya pasti pada Anda. Maka saya hadirkan Anda di sini. Gimana? Paham maksud saya kan saya? Iya, saya mengerti. Boleh, berarti saya bertanya. Silakan. Tadi seperti yang saya sampaikan di awal, ya saya tidak ingin membahas yang lain tentang persoalan-persoalan viral yang ada di sana, tentang masalah syariat, pelaksanaan syariat-syariat Islam di sana. Saya hanya ingin membahas tuntas tentang persoalan Palestina dan Israel. Kenapa saya undang saya ke sini? Karena dari salah satu berita viral yang di sana kan mungkin saya pasti ingat bahwa saat itu acara Idul Fitri kalau tidak salah atau Idul Adha saya lupa lagi ya. Idul Adha kalau nggak salah atau satu Muharram. Syekh itu kan mengundang ada beberapa tokoh Yahudi dari Israel untuk hadir di acara rutin di pesantren Anda, dan memang waktu itu belum terjadi perang antara Palestina dan Israel. Cuma tetap bagi muslim untuk menghadirkan tokoh Israel di tempat ibadah bukan di aula. Itu kan itu acaranya kalau tidak salah di masjidnya, di Masjid Rahmatan lil Alamin. Sebenarnya apa sih yang ada dalam benak pemikiran Syekh itu kok sampai mengundang Israel, tokoh-tokoh Israel atau tokoh Yahudi ke acara-acara pesantren gitu. Itu yang pertama. Silahkan kalau saya mau jawab dulu. Jadi itu yang saudara pertanyakan kepada saya. Itu salah satunya itu. Nanti masih banyak pertanyaan. Dalam proses berdirinya pondok pesantren itu,
melibatkan banyak tokoh Mm-mm. dari berbagai negara. Iya. Tidak hanya tokoh nasional, Mm-mm. karena untuk membangun sebuah pesantren yang besar Mm-mm. itu sudah pasti butuh anggaran yang luar biasa. Iya. Dan salah satu donatur Mm-mm. dari pondok pesantren kami itu Mm-mm. adalah dari tokoh yang ada di negara Israel. Itu ya. Ya, bukan hanya Israel saja. Mm-mm. Ada beberapa negara yang mendanai kegiatan pondok pesantren kami. Kalau boleh disebutkan negara-negara tersebut. Ada negara Amerika Serikat, Hmm. termasuk negara Inggris. Mm-mm. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Nah, di sini justru yang menariknya buat kami, kenapa hal itu menjadi viral di Indonesia dan menjadi masalah. Sekarang ya mungkin waktu itu waktu mengundang tokoh-tokoh itu belum terjadi perang ya. Nah, sekarang terjadi perang antara Israel dengan Palestina, di mana Israel didukung oleh Inggris tadi dengan Amerika juga. Nah, disinilah yang terjadi masalahnya. Kenapa saya katakan jadi masalah? Sangat banyak sekali bukti dari media sosial, hasil rekaman, bahwa tentara-tentara Israel ini atau orang-orang Yahudi ini sangat membenci dengan Islam. Nah, kalau di situ dikatakan saya membenci dengan Islam, dengan Muslim, bukan Islamnya. Mereka membenci semua Muslim. Gak peduli itu Muslim Palestina, seluruh Muslim. Bahkan mereka punya program untuk menghancurkan Islam di dunia. Nah, kalau sekarang kata-kata itu sudah menjadi lumrah dan didengar oleh semua manusia, khususnya bangsa Indonesia, Muslim di Indonesia, itu kan sangat luar biasa. Sementara Al Zaitun kok bekerja sama? Lalu apa motivasi negara Israel, Amerika, dan Inggris ini membiayai pondok pesantren Al Zaitun? Apa Syekh tidak tahu permasalahan ini atau memang jangan-jangan Syekh sendiri salah satu kader dari mereka? Mohon maaf, saya agak sedikit tajam ini. Gak apa-apa, jujur aja. Anda ruh kok, bebas. Memang pondok pesantren yang kami bangun itu Hmm, disokong atau didanai oleh negara-negara besar, hmm, negara-negara penguasa. ya,
Dan secara tidak langsung kami pun mengikuti aturan-aturan mereka. Mengikuti aturan-aturan mereka. Ya, Berarti di situ ada kesepakatan, ada MOU. ya, Karena memang saya perhatikan ada 4 negara besar ini ya, yang membantu Zaitun secara pendanaan, dan 4-4-nya negara ini saat hari ini terjadi perang Palestina mereka tidak, termasuk salah satunya Saudi Arabia, termasuk penyumbang terbesar. ya. Dan ini ternyata mereka juga pro Amerika. Berarti Anda hari ini, mohon maaf, berarti motivasi Anda membangun pesantren ini untuk apa? Motivasinya. Ternyata yang menyumbang dananya justru yang mau menghancurkan Muslim. Ya, mungkin bukan rahasia umum lagi. Ya. Ketika ajaran-ajaran kami pun berbeda dengan ajaran Islam Iya. Tuh. seperti biasa. Berarti ada misi terselubung di sini. Apa misi Anda yang sebenarnya membangun pesantren Megah ini? Kaderisasi, militansi, Untuk banyak. ya maksudnya Anda menyiapkan kader santri-santri yang di situ supaya menjadi militan, itu untuk militan untuk hal apa gitu? Syiar juga Siar apa? ada, kaderisasi untuk syiar. Siar itu kan menyampaikan tentang apa maksud saya? Tentang agama. Agama apa? Yang sesuai dengan yang kami ajarkan. Apa yang kalian ajarkan? Liberalisme. Jadi misi rahasianya di situ. Ya, Anda ingin memasukkan faham liberalisme ke dalam Islam, ya, dan lewat pesantren itu supaya tidak terdeteksi liberalnya. ya, Dengan mulai menjadikan masjid bukan tempat yang suci, ya kan? tuh. Ya, sejelas di situ sangat terlihat semua orang bisa masuk selain non Islam dengan menggunakan sepatu, ya kan? Sekarang bisa dibayangkan masjid, kita ambil masjid yang paling kecil di sebuah desa,
Ada orang Kristen ke situ pakai sepatu, walaupun sepatunya misalnya turun dari mobil bersih, baru mungkin masih baru dibungkus masih pakai. Saat orang Islam melihat orang Kristen ini menggunakan sepatu masuk dalam masjid, ini misalkan ingin menemui imam di dalam, itu sudah sangat luar biasa penghinaan untuk orang Islam. Dan ini sedang dibuat sistem oleh Anda supaya hal ini tidak terlihat salah. Seperti itu. Ya, Seolah-olah wajar gitu. ya, Padahal itu sudah satu penghinaan yang luar biasa. Apalagi sampai kursi masuk dalam masjid. Ya walaupun secara syariat tidak ada pembahasan bahwa salah memasukkan kursi dalam masjid gitu. Tapi kan kalau menurut saya tetap salah, bukan pada tempatnya gitu. ya, Iya kan? Seperti itu. Sedikit demi sedikit. Berarti konsep ajaran di sana juga termasuk salah satu MOU Anda dengan si pemberi dana itu. tuh, Artinya saat Anda membuat konsep materi-materi yang akan diajarkan itu sudah ada campur tangan mereka. tuh. Luar biasa sekali ya. Dengan cara lewat jalur pendidikan sehingga tidak terdeteksi. Lalu tujuan akhir Anda itu bekerja sama dengan mereka itu apa? Apakah itu tidak menyakiti akidah Anda sendiri? Bagaimana dengan keislaman Anda sendiri itu sebenarnya seperti apa? Anda itu seorang syekh loh. Syekh itu jabatan yang luar biasa untuk di kalangan seorang muslim. Jabatan itu untuk saya hanya sebatas gelar saja. Tidak lebih. Ya, Dan Anda sebenarnya tidak butuh itu. tidak. Apa yang Anda butuhkan sesungguhnya? Harta, Kekuasaan. kekuasaan. Ya, Kekuasaan seperti apa? Apa ada salah satu MOU-nya Anda akan menjadi penguasa negeri ini kalau Anda mengikuti? tidak. Tidak. Lalu kekuasaan seperti apa? Bagaimana Hmm. seluruh Indonesia bisa mengenal saya? Oh, berarti kemuliaan dong, bukan kekuasaan. Ya, Iya. Anda ingin dinilai mulia oleh manusia. saat ini hanya sosok saya Iya, makanya saya dari yang awal udah mungkin sampai bisa kenal. kenal sama masyarakat. Hmm. Tidak Dari awal ada juga saya sosok curiga. yang lain. Hmm. Karena semuanya ada dalam diri saya. Hmm. Jadi sebenarnya struktur itu menurut Anda itu hanya panjangan tangan aja ya. Ya, Hanya untuk mencapai tujuan Anda secara pribadi. tuh, Mereka hanya dimanfaatkan oleh Anda tempatkan, pada akhirnya ya mereka memang tidak menjadi siapa-siapa ya, dan bukan siapa-siapa. tuh, Dari awal saya udah paham itu. Saya curiga. Maksudnya curiga itu ada hal yang aneh dalam struktur di sana itu. Di mana-mana kalau yang namanya struktur, misalkan sekolah, wakil kepala sekolah, itu masyarakat itu mengenal gitu. ya, Tapi di Zaitun itu tidak ada yang dikenal oleh masyarakat selain Anda. tuh. Wakil Anda aja banyak orang yang nggak tahu siapa. Dan memang itu berarti udah dibuat seperti itu oleh Anda. Ya, tidak mungkin Hmm. perjuangan saya ini dalam jangka waktu yang pendek. Ini perjuangan yang cukup panjang. Hmm. Lalu Anda tidak berpikir, misalkan yang namanya usia itu tidak ada yang tahu. Anda sendiri mungkin tidak tahu berapa usia Anda nanti meninggal kan. Lalu setelah Anda meninggal itu nanti lalu semuanya untuk apa jadinya? Kalau hanya kemuliaan Anda yang menjadi tujuan akhir. Saya tidak berpikir
nanti saya mau jadi apa. Yang terpenting dalam hidup saya di dunia ini segala. Bagi Anda itu prinsip Anda seperti itu. Ya. Termasuk berita yang di medsos bahwa Anda itu ada satu video rekaman berapa durasi 1 menit, Anda sedang menemui seorang wanita dan wanita itu menolak Anda. Anda paham nggak apa yang saya maksud? Berarti termasuk Anda juga pemuja seks juga maksud saya. Iya. Karena prinsip Anda itu kan menikmati dunia ini. Ya. Betul. Yang penting bagi saya bisa menikmati. Dan Anda tidak takut kalau hari ini kan dunia medsos itu sangat mudah merekam segala sesuatu, termasuk tadi aktivitas pribadi Anda rekam terus muncul di media. Itu sangat kontras sekali Anda sebagai pemimpin pesantren terbesar yang sangat megah, yang sangat yang dibanggakan oleh Muslim. Ya. Ternyata Anda sebagai pemimpinnya kok punya kecenderungan pribadi yang seperti itu. Tidak takut Anda kemuliaan Anda hancur, padahal itu tujuan Anda tadi. Media masih bisa saya kendalikan. Itu hanya secuil saja. Secuil dari? Itu tidak bisa merubah saya. Tidak bisa mengganggu tujuan Anda. Ya, itu hanya sedikit saja. Tapi kenapa kok bisa bocor seperti itu? Ya, itu sudah ada skenario. Atau sengaja dibocorkan oleh Anda? Ya. Anda sengaja memang membuat rekaman itu supaya keluar? Ya. Untuk apa? Ya, sedikit kontroversial. Dan bagaimana Supaya orang masyarakat tertuju sama Anda? Indonesia Tertuju pada Anda? Saya. Walaupun negatif, tapi nama saya tetap masih berkibar. Berarti yang rekam itu siapa? Orang Anda sengaja direkam. Ya. Tapi memang aslinya seperti itu Anda? Tuh. Ada beberapa tempat di Indonesia dan beberapa tempat di luar negeri. Iya. Memang sudah menjadi rutinitas kami. Yang ditempatkan maksudnya wanita-wanita itu. Betul. Berarti banyak wanita yang Anda simpan itu. Ya. Lalu kedudukan Umi di situ sebagai apa? Hanya panjangan. Betul. Dia tahu. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa bersuara. Tidak ada yang bisa menghalangi saya. Jadi memang kehadiran orang-orang Israel di situ, orang-orang yang menjadi kontroversi di situ, itu karena memang sudah disetting semua ya. Ya. Karena memang mereka lah mungkin pemilik aslinya. Betul. Dan Anda ditempatkan oleh mereka sebagai komandan. Betul. Saya yang sampai Anda berani untuk menyanyikan lagu negara Israel, menggunakan salam negara sana. Itu karena udah ya Anda sudah diperintahkan seperti itu ya. Dan salah benar buat Anda itu nggak penting. Tidak penting buat saya. Berarti Anda tidak percaya dengan dunia akhirat sana? Tidak percaya? Tidak percaya, benar. Jadi yang Anda percaya apa? Akhirat itu dongeng? Saya lebih
menikmati dunia. Jadi bagi Anda akhirat itu hanya fantasi dongeng. Tidak ada gitu. Atau Anda tidak peduli dengan nanti gitu. Tidak peduli dengan Urusan nanti gitu. ya. Berarti aslinya kepribadian Anda itu bukan muslim ya, liberal. Ya, Itu. seperti itu. Berarti semua orang yang ada di bawah Anda, yang di bawah struktur Anda itu semuanya kena prank Anda, kena tipu Anda. Sama mereka juga. Maksudnya sama? Kalau menurut saya tidak. Orang-orang yang struktur itu karena merasa Anda figur yang luar biasa menurut mereka tadinya. Karena ada beberapa paham yang sudah melekat pada diri mereka. Doktrin. Ya. Contohnya. Contohnya seperti apa? Ya sampai sekarang mereka masih mengikuti saya. Ya itulah. Berarti kesimpulannya nih, cukup lama sudah kita dialog. Saya simpulkan sedikit. Berarti intinya memang ya Anda malah lebih pro Israel daripada Palestina. Ya. Simpulannya itu kan. Tuh. Dan itu secara pribadi Anda. Cuma karena memang Anda punya kekuatan untuk mengendalikan Zaitun, ya akhirnya semua bisa dikendalikan untuk mengikuti apa yang menjadi kesepakatan Anda dengan pemilik dana itu. Betul. Anda tidak merasa kasihan dengan saudara Muslim Anda yang hari ini sedang dibombardir. Bagaimana perasaan Anda sendiri? Saya pribadi tidak. Sama sekali tidak tersentuh. Saya lebih fokus dengan diri saya sendiri. Gitu. Anda lebih senang memikirkan apa yang akan Anda lakukan supaya Anda lebih dikenal daripada memikirkan hal-hal seperti itu. Betul. Luar biasa ya. Padahal kalau saya lihat biografi Anda itu keluarga Anda dari pesantren yang bukan ecek-ecek. Kenapa Anda bisa liberal seperti ini kalau boleh tahu? Mungkin saya lebih memilih kemewahan dunia. Itu dasarnya. Ya. Anda lebih menyukai bahasa sederhananya. Anda lebih senang dengan kebebasan daripada aturan-aturan yang mengikat dalam syariat, gitu kan? Cuma karena Anda lahir di Indonesia, Anda di lingkungan pesantren, Anda tidak bisa langsung mengekspresikan kebebasan Anda itu. Tetap masih dalam bungkus dan koridor dunia pesantren. Iya, seperti itu. Iya. Dan liberalisme Anda itu Anda tawarkan kepada orang-orang liberal di luar sana, seperti Arab Saudi, Inggris, Amerika, dan Israel gitu. Sehingga ketemu visinya sama. Jadi megahnya Al-Zaitun, mewahnya pesantren Al-Zaitun dibangun hari ini di bawah fondasi prinsip Anda seperti itu. Berarti puncak akhirnya, ujung akhirnya dari pesantren itu nanti seperti apa? Kalau fondasinya seperti itu. Kalau boleh tahu gambarannya 20 tahun ke depan itu bentuknya nanti jadi seperti apa pesantren itu? Perkembangannya itu tidak akan pesat sebenarnya. Hanya di awal aja. Betul. Setelah itu ya itu hanya untuk ngopeng aja ya. Ya. Karena untuk memulai itu harus
punya bukti yang nyata. Tapi kan tujuan Anda supaya Anda dikenal. Kalau tidak ada perkembangan yang luar biasa dan pesat, nanti Anda nggak terkenal dong. Ya itu kan nanti juga ada masanya. Maksudnya dengan cara apa nanti Anda akan berusaha untuk menjadi dikenal oleh semua orang? Sementara kalau dari sisi pembangunan memang stagnan sampai sekarang udah nggak berkembang seperti awal-awal. Dengan pemahaman kami beserta orang-orang yang masih setia dengan saya. Karena di setiap wilayah di Indonesia masih ada kader-kader setia saya. Jadi Anda sedang menunggu momen gitu. Ya, Jadi saat ini Anda sedang berusaha untuk menghilangkan jejak, untuk istilahnya masuk ke tempat yang tidak bisa dilacak oleh orang, mempersiapkan sesuatu, menunggu momen gitu. agar pergerakan kami tidak terlihat. Setiap hal atau berita yang menyudutkan kami tidak pernah kami bantah. Kenapa itu? Supaya gelombangnya tidak besar. Seperti misalkan dialog kita hari ini, nanti saya share di medsos. Apapun tanggapan orang hari ini tentang Anda dari dialog ini, Anda akan cuek gitu. Ya, biarkan saja. Apapun berita tentang saya, tentang kelompok kami itu, tidak akan kami tanggap. Gitu ya. Boleh sedikit saya simpulkan sebagai penutup dialog kita. Kalaulah misalkan saya buat dua kubu, Palestina dengan negara pendukungnya dan Israel dengan negara pendukungnya. Kalau saya boleh tahu, Anda berada di mana? Saya tetap ada pada sekarang ini. Israel berarti. Ya. Karena selama ini Anda pun bisa mengendalikan Zaitun karena dana mereka kan itu. Betul. Sudah, tidak apa-apa, itu prinsip Anda. Yang jelas ya saat ini saya jadi tahu kenapa terjadi banyak kontroversi di sana. Ya, oke, saya di sini kami dari Padepokan Cahaya Siliwangi hanya sekedar ingin membuka informasi aja, membuka pandangan masyarakat tentang Al Zaitun. Saya kembalikan kepada netizen atau subscriber untuk menilai dari hasil dialog kami. Silahkan, saya tidak ingin yang jelas ya seperti inilah Panji Gumilang. Prinsipnya seperti itu. Ya, saya benar seperti itu kan ya. Betul. Ya sudah, silahkan. Setiap orang punya prinsipnya masing-masing. Iya. Dan tujuan hidupnya masing-masing. Tapi kalau secara langsung Anda konfrontasi untuk menghancurkan Palestina tidak ya? Cuma Anda dengan menggunakan paham-paham itulah justru itu lebih bahaya sebenarnya.
Tapi oke lah, mungkin nanti sambil menunggu momen. Saya belum dapat perintah untuk itu. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak sama saya atas kehadirannya di tempat ini. Ya mudah-mudahan suatu saat nanti kita bertemu lagi. Ya saya ya. Ya. Silahkan saya. Silahkan boleh keluar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kalau saya sanggup. 97 semua yang dalam tubuh media keluar dari tubuh jasadnya Allah. Allah. 97 semua dan seluruh jenis organ semuanya kembali masuk ke jasadnya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah para sedulur semuanya, banyak hal ya tadi yang terungkap dalam dialog kita bersama salah satu tokoh yang kontroversial. Dia tidak bisa dipungkiri, ya memang itu sudah menjadi prinsip dan pilihan tokoh ini bahwa dia, ya saya katakan dia lebih pro Israel karena ya tadi sudah dijelaskan dalam dialog tadi bahwa selama ini pun dana-dana yang digunakan lebih besar. Ya kalau walaupun secara nyata kita tidak akan bisa membuktikan ya, ini kita dialog terus saja sebagai pembelajaran supaya para sedulur semua bisa lebih bijak menentukan sikap Anda terhadap Al Zaitun. Saya kembalikan kepada Anda masing-masing. Tidak banyak yang saya simpulkan karena nanti akan menjadi kesimpulan pribadi saya. Oke, mohon maaf apabila ada kesalahan, apabila ada kebenaran, itu semua yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kami berdua mohon pamit dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.